Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Resa Mandaspulo dari mahasiswi Institut Medika Dr. Gigi Suherman Prodi S1 Kebidanan semester 6. Di sini saya akan melakukan presentasi tugas saya dengan mata kuliah Asuhan Kebidanan pada Perempuan dengan Kondisi Rentan dengan judul Gangguan Anak Belajar. Nah, di sini saya telah melakukan manajemen asuhan kebidanan pada anak ya teman-teman, dan di sini data-datanya sudah saya isi. Nah, sebelumnya saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa sih kesulitan dalam pembelajaran atau belajar. Saya akan menjelaskan terlebih dahulu ya teman-teman, disimak. Jadi, kesulitan dalam pembelajaran atau belajar ini merupakan suatu hal yang sering ditemui oleh para pendidik, terutama pada guru. Ya, benar sekali. Guru sering sekali menemukan anak-anak yang kesulitan belajar, anak-anak yang mudah belajar, itu tergantung pada anak-anaknya masing-masing. Mungkin anak tersebut ada yang malas belajar, atau ada faktor-faktor tertentu yang tidak mendukung dalam proses pembelajaran. Maka dari itu kita akan menggali lagi. Nah, selanjutnya materi tersebut ini menjelaskan sebagai upaya untuk memberikan terapi terhadap permasalahan kesulitan belajar, maka dapat ditempuh melalui media klinik pembelajaran. Nah, pembelajaran ini merupakan wadah bagi guru untuk melakukan serangkaian upaya, yaitu kegiatan refleksi, penemuan masalah, pemecahan masalah, melalui beragam strategi untuk meningkatkan keterampilan dalam mengelola pembelajaran. Strategi utama yang digunakan adalah penelitian tindakan kelas. Selanjutnya, karena pembelajaran merupakan milik bersama para guru, maka tempat ini dapat digunakan dengan bebas untuk berdiskusi melalui melakukan refleksi atau merenung tentang proses pembelajaran yang dijalani bersimulasi. Misalnya, bagaimana cara mengajarkan suatu konsep dengan menyenangkan, dan membuatkan catatan bersama-sama dengan teman-teman sejawat dalam pembelajaran. Para supervisor akan membantu dalam melakukan berbagai kegiatan tersebut. Nah, yang tadi sudah dijelaskan, mungkin teman-teman sudah mengerti tentang kesulitan dalam pembelajaran ya. Nah, selanjutnya balik lagi ke sini di manajemen asuhan kebidanannya. Jadi, dilakukan pada hari atau tanggal, contohnya Kamis 23 November 2020 pukul 7 waktu Indonesia Barat. Nah, di sini dilakukan data subjektif, identitas anak dan orang tua. Nah, identitas anak tersebut, nama anak tersebut ini bernama anak Dapi. Jenis kelaminnya laki-laki, tanggal lahirnya 21 Maret 2016, usia kelima, 5 tahun. Anak tersebut lahir kelima. Jadi orang tua tersebut mempunyai anak 5 dan beliau anak terakhir, dan anak tersebut anak terakhir. Nah, selanjutnya anamnesa yang dilakukan. Yang pertama, riwayat kehamilan pada ibu hamil. Nah, selama kehamilan, kondisi ibu baik-baik saja. Pada bulan pertama kehamilan, ibu mengalami mual muntah, tapi mulai menghilang seiring bertambahnya usia kehamilan. Ibu mendapatkan vitamin, tambah darah. Ibu mengatakan pemeriksaan kandungannya rutin setiap bulan atau sewaktu-waktu jika ada keluhan kebidanan. Jadi pada saat kehamilan tersebut, ibu mengatakan kondisinya ya baik-baik saja, tidak merasakan ada ganjalan. Selanjutnya, yang kedua, riwayat persalinannya. Ibu mengatakan
Persalinannya secara spontan per vaginam dengan usia kehamilan 38 minggu di BPM. Waktu melahirkannya 21 Maret 2015 dengan jenis kelamin perempuan, laki-laki, berat badan 2.300 gram, panjang badan 50 cm. Berarti di sini pada saat ibu persalinan, ibu ini persalinannya dengan baik-baik saja, tidak ada intervensi pada ibu. Selanjutnya, riwayat penyakit yang lalu dan saat ini. Ibu mengatakan anaknya memiliki riwayat yang diderita ini kesulitan kemampuan dalam huruf, angka, lama dalam menangkap suatu kata, serta dalam seluruh kalimat. Kemampuan anak yang menghiraukan arah suara, serta kurangnya fokus pada anak. Anak tersebut tidak fokus. Anak tersebut lambat dalam menangkap kata-kata, kalimat, dan anak tersebut kesulitan dalam menangkap fokus pada huruf dan angka. Makanya anak tersebut tidak fokus. Mungkin anak tersebut tidak paham dengan huruf dan angka. Selanjutnya, riwayat imunisasi anak tersebut sudah lengkap. Bisa teman-teman lihat. Nah, di sini ada pola kebutuhan dasarnya. Pola kebutuhan dasar ini ada nutrisi, personal hygiene, istirahat, aktivitas. Nah, di sini ada pola kebutuhan dasar. Nah, pola kebutuhan dasar tersebut ada beberapa macam, yaitu nutrisi, personal hygiene, istirahat, aktivitas. Nah, nutrisi yang dikonsumsi oleh anak ini makannya dengan 2 kali sehari, dalam porsi yang banyak, makan dengan sayuran dan lauk. Personal hygiene, anak tersebut mandi 2 kali sehari pada pagi dan sore hari. Istirahat anak tersebut, anak jarang tidur siang dan malam tidur 8 jam sehari. Aktivitas anak ini aktif bermain dengan teman-temannya. Akan tetapi anak tersebut agak sedikit lesu, lemas apabila sedang bermain seperti orang yang tidak ada tenaganya. Nah, assessment. Nah, assessment ini atau berdasarkan klasifikasinya, anak tersebut pengembangan keterampilan belajar mendengarkan. Jadi anak tersebut dilatih dalam mendengarkan ibunya ajak anaknya berbicara, ajak anaknya tersebut bercerita supaya anak tersebut ada respon sedikit-sedikit dalam berinteraksi. Supaya misalkan suatu saat nanti anaknya sekolah, anaknya tersebut ada interaksinya terhadap gurunya dan tidak dalam arti tidak lemot dalam menerima tanggapan. Selanjutnya yang kedua, ada pengembangan kosakata yang berkaitan dengan lingkungan kondisi fisik tubuh, lingkungan sekitarnya. Nah, pengembangan kosakata tersebut ini bisa dilatih dahulu oleh orang tuanya, bisa dari ibunya, ayahnya, atau kakaknya. Belajar dari sekarang dan dilatih supaya anak tersebut bisa menangkap kosakata, bisa menangkap apabila ibunya memberikan suatu kata-kata, anak tersebut bisa oh ini kata-katanya, oh ini kosakatanya apa aja. Jadi anak tersebut ini bisa menangkapnya. Nah, selanjutnya pengembangan ekspresi lisan, percakapan, bercerita, membaca, menggambar, mengekspresikan ekspresi diri kreatif. Ya, anak tersebut dilatih dari sekarang dalam percakapan, bercerita, membaca, dan menggambar, serta mengekspresikan ekspresi dirinya dia sendiri. Dengan cara gimana
mengekspresikan diri sendiri dengan bermain sendiri, berimajinasi dalam mainan. Selanjutnya dia menggambar keluarga, menggambar terserah dia, yang penting dia bisa mengekspresikan diri sendiri. Dan percakapan ini bisa dilatih oleh orang tua. Orang tuanya mengajak dia mengobrol supaya dia ada respon terhadap lingkungan, supaya dia ada fokus dan mengajak dia bercerita. Selanjutnya, pengembangan cara memindahkan, menyentuh, memukul, menggigit. Jadi anak tersebut dilatih dalam memindahkan. Misalkan memindahkan suatu barang. Contoh, dia habis makan es krim. Bilang ke anak tersebut, "Adek, kalau habis makan sampahnya dibuang ya." Itu salah satu memindahkan suatu barang. Selanjutnya, menyentuh. "Adek, sini lihat," misalkan. "Sentuh nih, ada mobil-mobilan baru nih." Nah, kita lihat anak tersebut ada respon atau tidak. Selanjutnya, memukul. Misalkan memukul bola. Bukan bola, kalau bola mainan anak-anak bisa dipukul, bisa ditendang. Terserah anak tersebut. Dan pengembangan menggigit. Misalkan menggigit mainan. Kita bilang, "Adek, mainannya jangan digigit ya, soalnya kan ini kotor." Kita beritahu pelan-pelan terhadap anak, jangan memarahi anak. Kalau anak sering dimarahin, anak tersebut itu tidak anak tersebut itu jadi merasa tertekan. Jadi dia kayak merasa malas dalam mengerjakan hari-harinya. Dan meningkatkan penggunaan gerak. Selanjutnya, meningkatkan penggunaan tatapan mata. Jadi berinteraksi dengan anak tersebut ini harus A to A, tatapan kontak mata kepada anak. Jadi untuk mempercayai anak tersebut. Selanjutnya, dari kasus tersebut ini pasti ada faktor-faktornya, yaitu ada faktor sosial dan faktor non-sosial. Faktor sosialnya ini apa? Yaitu faktor sosialnya itu faktor-faktor yang seperti cara mendidik anak oleh orang tua mereka di rumah. Anak-anak yang tidak dapat perhatian yang cukup tentunya akan berbeda dengan anak-anak yang cukup dapat perhatian atau anak yang terlalu diberikan perhatian. Selain itu, juga bagaimana hubungan orang tua terhadap anaknya. Apakah humoris atau jarang bertemu atau bahkan terpisah. Hal ini tentunya ini memberikan pengaruh pada kebiasaan belajar anaknya. Selanjutnya, non-sosial. Faktor non-sosial ini dapat menyebabkan munculnya masalah kesulitan belajar, yaitu faktor guru. Kalau anak tersebut sudah sekolah, faktor guru di sekolah, kurikulum yang sangat banyak, dan sebagainya. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh para ahli ini, berpengaruh perhatian terhadap masalah kesulitan belajar yang ditemukan sejumlah faktor penyebabnya, diantaranya keturunan, otak anak, pemikiran, gizi, lingkungan, dan yang lainnya. Di sini saya akan menjelaskan 5 saja. Nah, yang pertama ini ada keturunan. Keturunan ini ditemukannya rata-rata peneliti ini menemukan rata-rata anggota tersebut ini mengalami kesulitan dalam membaca, menulis, mengeja. Setelah diteliti secara mendalam, ternyata salah satu faktor penyebabnya adalah faktor keturunan. Selanjutnya, ada faktor dari otak. Nah,
ada pendapat yang menyatakan bahwa anak yang lamban belajar mengalami gangguan pada syaraf otak. Nah, pendapat ini telah menjadi perdebatan yang cukup sengit. Beberapa peneliti syaraf otaknya, gangguan pada syaraf otaknya, pendapat ini telah menjadi perdebatan yang cukup sengit. Yaitu di sini ada faktor otak. Nah, faktor otak ini ada pendapat yang menyatakan bahwa anak yang lamban belajar mengalami gangguan pada syaraf otaknya. Pendapat ini telah menjadi perdebatan yang sangat cukup sengit. Nah, perdebatan ini peneliti menganggap bahwa terdapat kesamaan ciri pada perilaku anak yang mengalami kelambanan atau kesulitan belajar dengan anak yang abnormal. Hanya saja anak yang lamban ini atau anak yang kesulitan belajar ini memiliki adanya tanda-tanda kayak cedera pada otak. Oleh karena itu, para ahli ini tidak terlalu menganggap cedera otak sebagai penyebabnya, kecuali ahli syaraf yang membuktikan ini. Selanjutnya ada faktor pemikiran. Faktor pemikiran ini, siswa yang mengalami kesulitan belajar akan mengalami kesulitan dalam menerima penjelasan tentang pelajaran. Betul sekali penjelasannya. Selanjutnya, salah satu penyebabnya adalah mereka tidak dapat mengorganisasikan cara berpikir secara baik, sistematis. Para ahli berpendapat bahwa mereka perlu dilatih berulang-ulang dengan tujuan meningkatkan daya belajarnya. Jadi anak tersebut tidak bisa diberikan materi, tidak bisa dijelaskan dengan sekali saja, tetapi harus berulang-ulang. Supaya apa? Supaya meningkatkan daya belajarnya anak, dan anak tersebut semangat dalam belajarnya. Kalau guru tersebut tidak mau memberikan penjelasan berulang-ulang, maka anak tersebut jadi semakin malas dalam belajarnya. Selanjutnya, gizi. Nah, berdasarkan penelitian para ahli ini dilakukan terhadap anak-anak, ditemukan bahwa ada kaitan erat antara kesulitan belajar dengan kekurangan gizi. Benar sekali. Artinya, kekurangan gizi menjadi salah satu penyebab terjadinya kelambanan atau kesulitan belajar. Jadi, anak-anak yang kekurangan gizi tersebut bisa jadi kekurangan fokusnya, apalagi orang tua yang tidak mendukung anaknya dalam belajar. Jadi penting sekali gizi ini diberikan oleh anak-anak, apalagi anak-anak yang sedang proses pertumbuhan dan perkembangan, dan bisa membantu. Jadi gizi tersebut ini bisa membantu proses perkembangan dan pertumbuhan si anak. Nah, anak seusia ini perlu sekali diberikan seperti sayuran, susu, protein, lemak secukupnya, dan karbohidrat secukupnya. Tetapi yang lebih penting ini diberikan kalsium dan lemak pada anak. Nah, selanjutnya di sini ada lingkungan. Faktor lingkungan ini adalah hal yang tidak menguntungkan yang dapat mengganggu perkembangan mental anak, baik yang terjadi di dalam keluarga, sekolah, maupun lingkungan masyarakat. Meskipun faktor ini dapat mempengaruhi kesulitan dalam pembelajaran, tetapi bukan satu-satunya faktor penyebab terjadinya kesulitan belajar. Namun, yang pasti faktor tersebut dapat mengganggu ingatan dan daya konsentrasi anak. Benar ya teman-teman? Apalagi lingkungannya yang tidak baik. Setiap dia mau belajar, dia ada gangguan dalam orang tuanya. Orang tuanya misalkan berantem, broken home, dan lain-lainnya. Selanjutnya ada planning. Bagaimana nih anak ini supaya menjadi lebih baik, supaya ada perubahan dalam proses pembelajarannya, supaya tidak begitu-begitu saja. Nah,
Jadi anak tersebut ini perlu dilatih. Dengan siapa? Kalau sudah sekolah bisa dilatih dengan orang tua dan guru. Sedangkan kalau anak yang belum sekolah bisa dilatih oleh orang tua dan nenek kakeknya, misalkan ada, bisa dilatih oleh orang rumah kayak kakak, bisa mengajarkannya dia. Diajak aja anak tersebut bercerita, percakapan yang tadi sudah saya jelaskan di asesmennya teman-teman. Nah, selanjutnya gimana cara selanjutnya? Berbicara perlahan. Jadi kalau berbicara terhadap anak ini jangan berbicara terhadap kayak kita bicara sama teman kita sendiri yang sudah dewasa. Jadi anak tersebut kalau berbicara dengan anak kecil ini harus pelan, santai, supaya anak tersebut ini cepat menangkapnya, jangan terburu-buru. Selanjutnya, mengajarkan anak dengan gerakan tubuh dengan menggunakan tatapan. Bisa misalkan anak tersebut ini kita dalam mengajarkan anak ini kita tatapan matanya itu kontak matanya harus eye to eyes. Selanjutnya ada anjurkan kepada orang tua untuk memberikan lebih banyak kata meskipun anak belum mampu mengucapkan dengan benar. Ya, walaupun anak belum mengerti, kita tetap aja bawel dalam memberikan pembelajaran kepada anak supaya anak tersebut paham. Tapi dalam arti jangan bawel sambil marah-marah. Kita harus pelan-pelan, bawel tapi pelan-pelan kepada anak. Selanjutnya, anjurkan ibu untuk memberikan anak nutrisi yang baik untuk anak. Nah, iya, benar sekali. Nah, iya benar sekali. Karena anjurkan ibu untuk memberikan anak nutrisi yang baik. Nah, iya benar sekali. Nutrisi ini penting sekali untuk anak. Apalagi dalam anak yang masih dalam perkembangan dan pertumbuhan seperti anak yang berusia 5 tahun. Selanjutnya, anjurkan orang tua untuk lebih aktif dalam membimbing anak. Iya, benar sekali. Jadi, seorang anak ini tidak bisa orang tuanya diam-diam saja. Orang tua ini harus ikut serta dalam pertumbuhan anak, dalam perkembangan anak. Orang tua ini tidak bisa membiarkan anak begitu saja. Apabila anak tersebut kenapa-napa, kita bisa anak tersebut tuh mengapa bisa begitu anaknya, bisa kita bisa ketahuinya gitu kan. Dan selanjutnya, terima kasih. Mungkin hanya sekian yang bisa saya jelaskan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.